Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil alim. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi arba'una yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursilullahu tabaraka wa ta'ala al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat: rizquhu wa ajaluhu wa amaluhu wa syaqiyyun am sa'id. Fawalladzi la ilaha ghairahu inna ahadakum la ya'malu 'amala ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainal jannati illa dhira' fayasbiqu 'alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlil jannati fayadkhulal jannah. Jamaah rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita tambah lagi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan arti yang sesungguh-sungguhnya, yaitu melaksanakan perintah Allah tanpa tebang pilih dan meninggalkan larangan Allah, juga bukan bersandar nafsu. Mana larangan Allah kita tinggalkan, mana perintah Allah kita lakukan. Takwa tentunya dengan keyakinan bahwasanya tidak ada perkara yang lebih menguntungkan kita. Tidak ada perkara yang lebih membahagiakan kita, membahagiakan dan menguntungkan dunia kita, membahagiakan dan menguntungkan akhirat kita, melebihi bila kita diberi pertolongan oleh Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada keberuntungan lebih besar melebihi bila kita ini diberi taufik untuk taat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa juga dengan keyakinan bahwa tidak ada bahaya yang lebih besar melebihi bila kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perkataan, Pak, itu maksiat kecil saja, masa iya tidak boleh? Tidak ada maksiat itu kecil, tidak ada maksiat itu besar bila kita lihat kepada siapa kita bermaksiat. Mungkin satu pelanggaran bisa dikatakan kecil, mungkin satu pelanggaran bisa istilahnya kartu kuning, belum kartu merah. Itu melihat kepada pelanggarannya, tapi melihat kepada siapa dia melanggar, tidak ada istilah kartu kuning, kartu merah, semuanya adalah besar. Maka saya teringat nasihat seorang ulama. Beliau katakan bahwasanya semua maksiat dilihat dari potensinya, yaitu berpotensi mendatangkan murka Allah, maka tidak ada maksiat itu kecil. Maksiat itu sekecil-kecilnya diibaratkan adalah seperti ular. Kita tahu bahwa ular itu yang besarnya membahayakan. Kalau melilit patah semua tulang kita. Yang kecilnya ular mematikan, setetes bisanya bisa membunuh kita. Maka begitupun maksiat, tidak ada yang kecil. Semuanya adalah besar dilihat kepada potensinya, yaitu sama-sama mendatangkan murkanya Allah. Sebaliknya, taat juga tidak ada yang kecil, dilihat kepada siapa kita bertaat. Kita taat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Aliyul Azim, zat yang maha tinggi, zat yang maha agung. Maka melihat kepada yang kita taati, tentu tidak ada taat itu kecil, tidak ada. Melihat juga kepada potensi dari taat,
yaitu mendatangkan rahmatnya Allah, maka taat itu tidak ada yang kecil. Kebaikan itu tidak ada yang kecil. Melihat kepada siapa kita berbuat baik. Melihat bahwa kebaikan itu berpotensi mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk contoh ketaatan yang tampaknya kecil tapi berakibat besar mendatangkan rahmatnya Allah. Khatib di sini ingin menceritakan sedikit tentang kisah pertaubatan Syekh Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi adalah termasuk ulama sufiyah yang sangat terkenal. Ulama sufiyah yang sangat terkenal, ahli sufi yang begitu taatnya kepada Allah, mengguncang dunia dengan ketaatannya, bahkan mengguncang langit dengan ketaatannya. Siapa Bishr al-Hafi itu? Bishr al-Hafi adalah seorang yang tadinya pemabuk, tadinya pemusik. Bishr al-Hafi adalah awalnya seorang ahli maksiat. Namun ketika pulang dari maksiatnya, Bishr al-Hafi berjalan menemukan secarik kertas. Menemukan secarik kertas, tertulislah di dalamnya Asmaullahil Mu'azzam. Tertulis nama-nama Allah yang agung di kertas tersebut. Mungkin kalau kita gambarkan tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ini satu lafaz yang harus dihormati. Di mana Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Orang yang mengagungkan syiarnya Allah, maka itu menjadi bukti tanda bahwa hatinya punya rasa takwa kepada Allah. Maka Sayyidina Bishr al-Hafi melihat tulisan, melihat kertas yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim tadi. Beliau ambil, jatuh di jalanan, beliau ambil, beliau bersihkan. Kemudian beliau ada uang, beliau belikan minyak wangi. Kemudian digunakanlah minyak wangi tadi untuk memoles tulisan tadi. Dengan hati mengagungkan betapa ini ternyata asmaullah harus saya hormati. Tidak lama dari kisah itu, Bishr al-Hafi dibuat sadar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika terbaca ayat alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'ni lilladzina amanu, tidakkah sudah sampai masanya lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, hatinya khusyuk tunduk ketika menyebut namanya Allah. Terlewat ayat ini, Bishr al-Hafi pun taubat, betul-betul taubat dari ahli maksiat langsung menjadi ahli taat. Kita lihat apa latar belakang yang menyebabkan beliau taubat. Ternyata karena beliau mengamalkan satu amalan yang nampaknya kecil, yaitu tulisan Bismillah atau tulisan Allah yang tercampak di jalanan, kemudian beliau bersihkan, beliau hormati. Ternyata itu menjadi asbab beliau mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemudian menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, marilah kita merenung sedikit. Hari ini kadang-kadang kita berjalan ketemu kertas undangan. Di dalam kertas undangan itu ditulis ayat Al-Quran. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Tertulis ayat bahwa kita diciptakan berpasangan, kita diciptakan manusia laki-laki, diciptakan Allah pula wanita sebagai pasangannya. Ini itu segala macam tertulis ayat itu. Di kertas undangan tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Di kertas undangan tertulis semoga mempelai mendapat anugerah dari Allah. Ada lafaz Allah di situ. Namun kertas undangan yang dikirim ke kita itu kita campakkan di jalanan. Padahal ingat, di kertas itu ada Al-Qur'annya. Ada ayat Al-Quran di situ yang seharusnya kita hormati. Hari ini kita lalai dan lupa tidak menghormati ayat-ayat Al-Quran.
Entah sengaja, entah tidak. Kalau tidak sengaja, insya Allah tidak dosa. Tetapi kalau sengaja, bisa kufur kita. Karena Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, kitab hukum fikih dalam madhabnya Imam Syafi'i, yang kali ini tercetak dalam 27 jilid. Beliau mengatakan di situ, ajma'al ulama ala wujubi siyanatil mushaf wa ihtiramihi falau alqahu wal iyadu billah fi qaduratin kafar. Kata Al-Imam An-Nawawi, para ulama sepakat bahwasanya kita wajib memelihara dan menghormati mushaf. Wajib menghormati mushaf, wajib memelihara mushaf, walaupun itu cuma selembar mushaf, cuma tulisan bismillahnya saja wajib kita hormati. Bahkan bila ada orang dengan sengaja dia membuang lembaran Al-Quran ke tempat yang kotor, maka kata Imam Nawawi, faqad kafar, dia telah keluar dari agama Islam ini, wal'iyadu billah. Hari ini kita menemukan ada kertas undangan, kita menemukan ada thaqafah Islamiyah, lembaran-lembaran berisi tulisan-tulisan khutbah, kemudian tercampak di mana-mana. Tak tergerakkah hati kita untuk menghormatinya? Padahal menghormati thaqafah Islamiyah, menghormati lembaran-lembaran tersebut adalah perintah Allah. Dalam surat Al-Hajj nyata sekali Allah perintahkan, wa may yu'azzim sya'airallah. Kok ada syiar Allah tidak diagungkan? Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Tidak mengagungkan syiar Allah menjadi bukti bahwa ketakwaannya kurang. Tidakkah kita takut bila takwa kita tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidakkah kita takut bila puasa kita tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Kanjeng Nabi pernah mengingatkan, rubba shaimin la yajidu min siyamihi illal ju' wal atos. Banyak orang puasa tidak dapat dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kapan itu? Ketika puasa tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Begitu juga kadang-kadang tanpa kita sadari kita telah meletakkan Al-Quran di lantai, padahal itu berseberangan dengan tata krama kita, dengan adab kita kepada Al-Quran. Di mana Syekh Sulaiman Al-Bujairami, beliau menegaskan dalam kitab beliau Hasyiatul Jamal, Sulaiman Jamal, beliau menegaskan dalam kitab Hasyiatul Jamal yang merupakan syarah dari Fathul Wahhab, kitabnya Syekh Zakaria Al-Ansari. Beliau menegaskan, wa yahrumu wad'ul mushafi 'alal ardi. Haram hukumnya meletakkan mushaf Al-Quran di tanah atau di lantai. Balla budda min raf'ihi urfan. Bahkan wajib kita meletakkannya di tempat yang tinggi. Kenapa seperti itu? Demi menghormati Al-Quran. Hari ini kita mengagungkan Al-Quran, alhamdulillah. Bahwa hari ini kita telah membaca Al-Quran, alhamdulillah. Bahwa hari ini kita telah merenungi makna-makna Al-Quran, sehingga kita tahu makna-makna ayat-ayat Al-Quran sedikit demi sedikit. Alhamdulillah, itu satu nikmat. Tapi bahwa hari ini kita belum tergerak atau kadang tanpa sengaja meletakkan Al-Quran di lantai, ini yang perlu kita perbaiki. Bagaimanapun ibadah kita adalah macam-macam. Sholat juga ibadah, membaca Al-Quran juga ibadah. Meninggikan Al-Quran dengan cara menciumnya mungkin. Selepas membaca dicium, dibaca shadaqallahul azim. Ini juga satu ibadah. Bagaimana tidak menghormati Al-Quran itu ibadah. Meletakkannya di tempat yang tinggi juga ibadah. Sebagai penutup khutbah kali ini, saya mau menukil sedikit tentang kisahnya seorang ulama, Al-Imam Ar-Rafi'i. Al-Imam Ar-Rafi'i ini adalah ulama kenamaan dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Bahkan seorang ulama memujinya dengan mengatakan, an-nasul yaum rafi'iyun la nabawiyun. Saking tingginya derajat Imam Rafi'i di mata para manusia, umat tatkala itu, maka dikatakan an ar-rafi'iyyu
An-nasul yaum rafi'iyyun nabawi la nabawiyun. Umat pada saat ini kiblatnya sudah hanya kepada Imam Rafi'i, seolah-olah sampai lupa kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian hebatnya Imam Rafi'i. Satu ketika beliau menulis, beliau mengarang. Imam Rafi'i ini diceritakan dalam kitab-kitab juga bahwa kalau beliau menulis di malam hari, kok lampu mati, maka pena beliau menyala untuk memberikan kemudahan beliau menulis kitab. Ini satu karomah, dan karomah ini tidak bisa kita pungkiri begitu saja. Tidak bisa kita katakan bahwa karomah itu adalah isapan jempol. Tidak bisa kita katakan bahwa karomah itu adalah khurafat, tidak. Karena terlalu banyak, kalau kita katakan sebagai khurafat, terlalu banyak karomahnya para ulama. Sehingga banyak ulama mengarang kitab Karomatul Aulia, keramat-keramat yang ditimbulkan, yang diberikan Allah kepada para wali. Al-Imam Rafi'i ketika menulis kitab, tiba-tiba macet, tidak bisa nulis lagi. Padahal beliau ini orang yang hafalannya begitu hebat. Kalau kita bicara tentang seperti apa hafalan para ulama, maka kita nukil saja perkataan seorang imam yang beliau mengatakan, lawih tarokot kutubus syafi'iyati. Andaikan kitab-kitab dalam mazhabnya Imam Syafi'i terbakar semua, la amlaituha min hifdzi, akan kubacakan ulang kitab itu lewat hafalanku. Demikian hafalnya orang-orang dulu terhadap naskah-naskah agama. Imam Rafi'i juga begitu hafal. Satu ketika beliau menulis kitab, macet hafalannya, tidak ingat, maka beliau sholat, beliau bertanya, berdoa, istikharah kepada Allah, ya Allah, kenapa kok hafalanku macet? Akhirnya di tengah-tengah beliau, kenapa itu? Beliau terfikir untuk menyusun kembali kitabnya. Kitab-kitab beliau rapikan. Kemudian tengah-tengah merapikan kitab beliau, ternyata terselip di tengah-tengah kitab itu ada kitab tib, kitab tentang pengobatan. Kitab pengobatan terselip di tengah-tengah kitab agama. Ini beliau menganggapnya tidak adab. Akhirnya beliau ambil kitab pengobatan tadi, beliau letakkan di rak bawahnya. Setelah itu baru beliau dimudahkan Allah lagi untuk menulis kitab. Hanya mencampur ilmu pengobatan dengan ilmu dunia saja, dengan ilmu akhirat saja, beliau sudah macet ilhamnya, hafalannya. Apalagi kalau kita hari ini mencampur adukkan tulisan-tulisan dunia dengan tulisan-tulisan agama. Al-Quran di bawah, kita taruh di atasnya ilmu pelajaran-pelajaran sekolah. Ini merupakan bentuk kekurang adaban kita, kekurang hormatan kita kepada Al-Quran. Demikian apa yang khotib sampaikan hari ini. Semoga penyampaian khotib hari ini menjadi cambuk untuk diri khotib sendiri dan untuk jamaah sekalian. Untuk mari sama-sama kita semakin tingkatkan lagi ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya itulah modal utama kita untuk bisa selamat di dunia kita dan untuk bisa selamat di akhirat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Nashhadu an la ilaha illallah al-wahidul hakim. Wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa tarham wa tahannan ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta wa tarhamta wa tahannanta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح ولاتنا وولاة المسلمين أجمعين اللهم أصلح ولاتنا وولاة المسلمين أجمعين اللهم أصلح ولاتنا وولاة المسلمين أجمعين اللهم اجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة مطمئنة بلدة طيبة ورب غفور اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات أصلح لنا وللمؤمنين والمؤمنات اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات يسر لنا أمورنا وللمؤمنين والمؤمنات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر